Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minarni Arini, mahasiswa PPG dalam jabatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. NIM saya 9213411041. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya mengenai teks fantasi bagian struktur dan kebahasaan kelas 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas. Sikap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita berdoa dulu. Bacaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya, Nak? Kenapa lesu? Pagi-pagi sudah lesu. Tidak boleh ya, Nak ya. Kita harus semangat terus. Walaupun di era pandemi seperti ini, tapi kita mesti semangat. Kenapa? Karena semangat itu salah satu wujud bahwa kita akan mencapai cita-cita kita. Ya, punya cita-cita semua kan? Ya, nanti cita-citanya apa saja. Yang penting kamu menikmatinya. Gitu. Jadi apapun pekerjaan, yang penting kamu menikmatinya. Itu intinya. Sebelum ibu mulai, coba diperiksa dulu lacinya. Apakah ada sampah? Karena kondisinya sepertinya rapi, tapi tidak tahu kita di dalam laci kita. Apakah ada sampah? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah bersih ya kelasnya. Terima kasih yang piket ya, sudah bersihkan kelasnya. Ini hadir semua. Kak, ada ibu ini? Hadir Bu. Hadir semua? Sehat semua. Berarti pertemuan hari ini Amelia Aziza Desliana, Gustiara, Indah Rawin, hadir semua ya? Sekarang materi ibu hari ini mengenai struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan dari apa? Dari teks fantasi atau cerita fantasi. Sebelum ibu mulai, ada di antara kalian yang tidak pernah melamun? Tidak ada yang angkat tangan. Berarti pernah semua ya melamun ya? Pernah. Oh iya, bagus berarti. Kenapa? Salah satu bentuk fantasi itu adalah melamun. Ini kita cocok dengan materi ibu hari ini, cerita fantasi. Kok melamun bisa Bu jadi fantasi? Fantasi itu ada dua, ada aktif, ada pasif. Melamun itu yang pasif. Kenapa pasif? Karena dia tidak punya wujud. Kalau lamunan kamu, imajinasi kamu di dalam melamun, kamu wujudkan di dalam kertas, kamu tulis di kertas, dia akan menjadi cerita fantasi. Sekarang anak ibu sudah melamun semua, berarti fantasinya sudah jalan, tapi pasif. Yang aktif itu penulis, melukis. Melukis itu termasuk fantasi yang aktif. Dia imajinasinya, apa keinginannya, tersalurkan di sana. Selain pelukis, menulis, orang kreatif juga. Ya, kita tidak tahu sama ini tadi. Perasaan kita, oh fantasi itu bagaimana ya? Bagaimana ya? Ternyata kita sudah melakukannya. Pada saat kita melakukan, kita sudah berfantasi.
bisa mendengarkan curhat saya, boleh tuliskan dia. Buat dia dalam satu teks. Strukturnya akan kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan? Sudah paham semua? Nah, aku tanya, siapa yang bisa pengertian cerita fantasi itu apa? Ya, tangan, ayo, jangan ada doang ya, silakan, Aziza, ya. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Pada cerita fantasi, hal-hal yang tidak masuk akal dianggap seolah-olah biasa. Iya. Sekarang untuk mengingatkan kalian ke materi yang kemarin, Ibu memutar film Doraemon. Kalian ketawa semua, Bu, masa Doraemon, Bu? Padahal cerita Doraemon itu salah satu cerita fantasi. Siapa yang tahu kenapa cerita Doraemon itu sebagai cerita fantasi? Ayo, siapa yang tahu? Silakan katakan. Ya, silakan. Adanya keajaiban, keanehan. Ya. Apa anehnya, Nak, tokoh Doraemonnya? Anehnya di dalam kantongnya mempunyai semua yang diinginkannya. Oke, ya benar. Bu, Doraemon itu semuanya ada, Bu, di dalam kantongnya, Bu. Terus apa lagi yang uniknya di Doraemon? Iya, silakan. Tidak boleh tidur. Oh iya, Doraemon itu kucing, Bu, tapi tidak punya telinga. Berarti materi kemarin mengenai unsur-unsur cerita fantasi kalian bisa memahami semua ya. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah suara Ibu tidak terdengar? Terdengar. Ya. Pelajaran hari ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini yang akan mencapai pencapaian pembelajaran Ibu itu ada di kompetensi dasarnya. Apa itu? Iya, menentukan struktur cerita fantasi, menelaah struktur cerita fantasi, terus menelaah kebahasaan cerita fantasi. Ini semua kebahasaannya ada kata ganti, pilihan kata, kata sambung, penanda urutan waktu, kalimat langsung, kata sambung, penanda urutan waktu. Itu ada semua di dalam buku paketnya. Selanjutnya ini kita keterampilan, penilaian keterampilan itu menyunting cerita fantasi yang memperhatikan penggunaan bahasa apa saja. Iya, kata ganti, pilihan kata, kata sambung, penanda urutan waktu, dan kalimat langsung. Ini bahasanya. Selanjutnya merancang dan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis, memperhatikan struktur dan guna bahasa. Ini kalau tadi kamu melamun, ini bisa kamu rancang, kamu sajikan bangunan kamu bisa berwujud cerita fantasi. Setelah kamu belajar, kamu harus bisa ini, menentukan struktur cerita fantasi. Kamu tahu strukturnya itu apa saja. Yang keduanya kamu menelaah. Menelaah ini nanti Ibu akan menyediakan video dan teks cerita fantasi. Kamu harus bisa menelaahnya, cerita fantasi dari strukturnya. Ibu beri waktu 5 menit, baca dulu bukunya. Siapa yang bisa memberitahu Ibu struktur cerita fantasi itu apa saja? Ya, silakan. Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi, Nak? Pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Ya. Komplikasi merupakan klimaks dari jalan cerita. Komplikasi berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Resolusi berisi penyelesaian atau solusi masalah dari konflik yang terjadi. Berarti kalian sudah memahami struktur fantasi itu. Orientasi, Bu. Di situ ada pengenalan tokoh, ada latarnya. Tahu dengan latar? Tahu. Apa itu latar? Tempat, terus tempat dan waktu, Bu. Nah, ada satu lagi suasananya. Latar itu ada 3. Terus setelah watak tokoh, tahu ya? Kalau yang jahat disebut apa, Nak? Antagonis. Antagonis. Benar.
yaitu konfliknya di sini. Konfliknya di sini, permasalahan boleh muncul di sini di orientasi, tapi masalahnya belum di titik puncaknya. Sekarang komplikasi ini sebab akibat munculnya masalah. Akhirnya masalah itu memuncak. Selanjutnya ada solusi yang dijawab oleh Gustiara tadi. Ini yang ya, menyelesaikan masalah dari konflik yang terjadi. Kita lanjutkan tujuan yang kedua, menelaah. Menelaah sini kalian akan ibu beri dua. Yang pertama nanti berupa video, yang kedua berupa teks. Setiap pembelajaran itu ibu selalu menilai kalian. Pada saat kalian belajar itu ada penilaian sikap. Jadi sikap kamu di dalam pembelajaran akan ibu nilai, karena inilah pencerminan karakter kamu. Nanti kalau memang sikapnya kurang bagus, ibu berkewajiban akan mengarahkan kalian ke yang bagus. Sekarang ada 4 karakter sikap yang akan ibu nilai. Yang pertama, kalian jujur. Sepertinya muka-mukanya jujur semua nih anak ibu. Buktinya bisa hadir tepat waktu, walaupun tadi Gustiara terlambat. Tidak apa-apa ya Gustiara. Ya, kenapa terlambat tadi nak? Lupa kunci rumah, Bu. Ya, lain kali jangan lagi ya. Ya. Terus yang keduanya bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu di dalam pembelajaran kalian. Pada saat ibu memberikan tugas, kalian bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Terus disiplin, tepat waktu. Ibu Minami maunya besok harus dikumpulkan. Kamu disiplin diri kamu, besok sudah terkumpul semua. Terakhir, bekerja sama. Ini yang penting. Nanti kalian akan berdiskusi, ibu akan nilai. Kalau yang tidak mau bekerja sama, nilainya kurang di sini untuk sikap. Bisa dipahami penilaian sikap, dah? Bisa. Penilaian kedua, pengetahuan. Hasil ini yang akan kamu kerjakan, ini masuk di dalam penilaian pengetahuan kalian. Berapa nilainya itu akan ibu catat, nanti akan ibu share di grup WA kalian. Berapa nilainya? Ini sebagai nilai pengetahuan. Yang terakhir, nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu pada saat kalian berdiskusi, silakan ngobrol, diskusikan, cari informasi apa untuk menjawab pertanyaannya. Jangan takut. Kalau ribut nanti guru jangan. Tidak. Berdiskusi itu pasti ribut. Kalau kamu diam berarti tidak berdiskusi. Itu keterampilan. Setelah presentasi kalian menampilkan ke depan, dipresentasikan, itu prakteknya. Nanti ibu ambil nilai keterampilannya. Yang berdiskusi tadi keterampilan berbicaranya, mungkin prakteknya dan sebagainya. Dan 3, sudah penilaian ibu ada 3 sudah disampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin tidak ada? Tidak ada. Paham semua ya? Ya. Sekarang ibu kasih dulu ini. Ini pribadi dulu. Jadi kalian sendiri-sendiri kerjakan ini.
pertanyaannya kalian jawab itu letakkan di situ. Jadi cukup tokoh siapa, latar dari mana, watak tokoh bagaimana. Nah, sini konfliknya sudah mulai muncul. Konfliknya kan dari orientasi apa penyebab konflik itu, di resolusinya diselesaikan. Selesai semuanya. Oke. Bisa? Oh ya. Yuk, ada temannya sudah hampir selesai. Ini sudah komplikasi ya, tinggal resolusi dulu. Yuk, kemudian kalau lagi silakan kumpulkan kalau selesai. Kumpulkan di sini ya. Atau perwakilan satu orang depannya. Ya, sampai selesai. Kisah selesai, kumpulkan lagi. Dah. Wanda juga selesai. Itu nama belum selesai. Ya, kumpulkan semua. Ya. Ayo, kumpulkan. Setelah mengerjakan ini, apa kesulitannya? Sini. Ada tidak sulitnya? Pasti ada. Nah, di mana? Ayo, tanyakan. Ya, ya silakan. Kesulitannya sebagai orientasi sulit menentukan latar suasana. Latar suasananya. Begini nak, fantasi ini kan cerita imajinasi yang ada unsur magicnya, yang ada unsur tidak masuk akalnya. Nah, jadi latarnya itu kadang-kadang latar yang sebenarnya sekarang, kadang-kadang latar yang tidak masuk akal kita. Jadi latarnya itu yang pertama latarnya sekarang, yang keduanya latar pada saat imajinasi si penulis yang magicnya buat di situ semua. Jadi dia itu ada latar yang sebenarnya, ada latar irisan istilahnya. Irisan itu latar yang sekarang, latar selanjutnya kembali lagi sekarang, yang antara yang sekarangnya tidak inilah latar irisan. Oke, terima kasih Bu Siana. Sebelum Ibu lanjutkan masalah latar, paham ya? Memang latarnya beda dengan latar-latar cerita yang lain, karena dia ada latar sekarang, ada latar yang tidak masuk akalnya, ada latar magicnya. Nah, itu kalian rangkum jadi satu, jadi dua dia, latar sekarang dan irisan. Ada lagi pertanyaannya? Yuk, bertanyalah. Lebih bagus bertanya. Kenapa? Jadi kamu lebih paham. Ayo, bertanya. Ya, bertanya yuk sama ibu. Ayo, silakan. Tidak apa-apa. Jangan malu. Ayo, ayo, ayo. Ya, ya. Ayo, apa? Di bagian komplikasinya. Oh, komplikasi. Ininya ya? Ini ya? Ini. Jadi, sebuah cerita itu pasti ada masalah. Pasti. Cerita itu kalau dia cerpen itu hanya satu permasalahannya. Kalau novel bermacam-macam dia masalahnya. Di fantasi boleh bermacam-macam, boleh satu masalah. Seperti Doraemon, dia hanya menceritakan satu permasalahan karena dia per episode ya. Ya. Sekarang di komplikasi ini ya. Nih, muncul masalah. Jadi sebuah cerita itu pasti ada masalah. Masalah itulah yang nanti ditulis oleh si penulis, dituntaskannya, diselesaikannya. Ada, tapi masalah itu tidak diselesaikannya. Disuruhnya kita si pembaca menyelesaikannya. Kita suka-suka kita. Saya tidak mau ceritanya sedih. Saya mau endingnya bahagia. Silakan. Ini kepintaran seorang penulis. Sama dengan kalian sinetron. Sinetron itu kan kadang-kadang pada saat konfliknya lagi memuncak, tetap diselesaikannya bersambung. Nah, selama selesai menonton itu sampai di depan, ini daya hayal kita muncul. Jadi komplikasi pada teks fantasi ini masalah yang ada. Masalah ini, komplikasi ini, semua cerita pasti ada. Menentukannya itu tadi. Yang pertama, bisa kalian lihat dari judul. Kira-kira judulnya ini. Itu tadi judulnya ini tadi ya. Hikayat
dan sapi yang bertukar kulit. Dari sini saja kamu sudah tahu tokohnya siapa. Yang pertama kerbau, yang kedua sapi, ya kan? Terus komplikasinya, permasalahannya, oh si kerbau ini mau bertukar kulit sama si sapi, muncul masalah. Berarti keinginan itu. Ya, inilah yang dijelaskan di cerita ini. Yang si kerbau mau bertukar kulit dengan si sapi. Di pembelajaran di kelas itu tidak boleh malu mata. Kalau kamu malu, akhirnya ilmunya tersendat-sendat dapatnya karena malunya. Tapi kalau kalian bertanya nanti paham. Sampai kalau tamat SMP pun, oh kata Ibu Minarni itu orientasi itu begini. Nah, langsung ingat deh. Ibu lanjutkan? Bisa Ibu lanjutkan? Ya. Kita lanjutkan ke video yang pembelajaran nih. Ini kerja kelompok. Jadi kalian Ibu tuntut berdiskusi di sini. Nah, silakan. Siapa sekretaris kelompok 1? Tentukanlah. Ini kelompok 2 siapa sekretarisnya? Dan kelompok 3 tentukan siapa sekretarisnya. Nih. Ini adalah lembar kerja kalian secara kelompok. Oke, siapa sekretarisnya? Dan tulis nama kalian di situ. orientasinya apa. Ya, yang lainnya mencari, yang lainnya berdiskusi. Ini Wanda sudah, Krista sudah, Amanda sudah. Tentukanlah siapa yang akan mempresentasikannya ke depan. Pada saat kelompok 1 tampil, kelompok 2 menanggapinya dengan memberikan pertanyaan. Pada saat kelompok 2 tampil, kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan. Tanggapi apa hasil kerja kelompok 2. Pada saat kelompok 3 tampil, halo kelompok 1. Kelompok 1 ya punya tugas menanggapi penampilan kelompok 3. Iya. Apa yang kamu tanyakan dari hasil kerja? Ya, kelompok 2 tampil, kelompok 3. Kita buka Google, kita buka YouTube. Nanti kita juga memberikan tes formatifnya melalui HP.
Penyelesaiannya bagaimana diselesaikan cerita tadi? Cerita si kembar, penyihir si kembar ini. Ini sudah sampai di mana? Satu kata lagi. Woi, satu kata lagi. Kelompok 1 siapa yang akan ambil? Desa, ya. Kelompok 3 siapa yang akan ambil? Membacakan hasil diskusi. Ini anak ibu tapi malu-malu. Tidak boleh dalam belajar malu-malu. Ya. Tidak boleh ya. Besok pertemuan selanjutnya ibu mau dengar suaranya. Ya, saya. Sekarang yang menampilkan yang pertama kelompok 1. Ya, silakan. Berdiri sayang. Saya Keisha dari kelompok 1 mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang struktur dari cerita fantasi tersebut. Struktur cerita fantasi itu orientasi di suatu desa yang damai hiduplah dua saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir yang bernama Pino dan Tina. Walaupun mereka saudari kembar, sifat keduanya sangatlah berbeda jauh. Pino mempunyai sifat yang sombong dan Tina mempunyai sifat yang baik hati. Komplikasi sikap Pino semakin menjadi-jadi saat itu. Benda yang di sekitarnya diubahnya menjadi batu, termasuk hewan ternak warisan keluarganya. Dan ada satu benda yang belum diubahnya, yaitu kaca. Pino pun membacakan mantra untuk mengubah kaca tersebut menjadi batu, yang akhirnya ternyata mantra tersebut mengenai dirinya. Resolusi penyelesaian masalah. Melihat Pino yang berubah menjadi batu, Pina pun segera menemui guru sihir dengan berharap bantuannya untuk membebaskan adiknya dari sihir tersebut. Tetapi gurunya tidak bisa membantu karena mantra tersebut bersifat abadi. Siapa yang mau mengajukan pertanyaannya? Di bagian pertama termasuk bagian orientasi. Kenapa? Bagian pertama merupakan bagian orientasi. Orientasi. Ayo kelompok 1. Mengapa setiap di awal cerita itu orientasi? Mengapa dia? Karena orientasi itu adalah pengenalan suatu tempat, latar, dan watak sifat tokoh tersebut di dalam cerita fantasi tersebut. Jadi anggap saja begini, ya. Ibu menjelaskan jawaban dari Desya. Orientasi itu pintu, jendela. Kamu akan masuk ke rumah orang, kamu akan tahu dulu ini rumah siapa. Ya. Jadi setelah kamu tahu, baru kamu masuk. Itulah diorientasi. Karena kamu sudah tahu siapa yang punya rumah, ada siapa di rumah itu, akhirnya kamu bisa masuk ke rumah tersebut. Nah, itu orientasi. Ya. Sekarang penampilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, orientasi. Di orientasi terdapat di suatu desa yang damai ada dua saudari kembar yang bernama Pino dan Tina. Pino mempunyai sifat yang sombong, sedangkan Tina mempunyai sifat yang baik hati. Pino memiliki keistimewaan ilmu sihir lebih tinggi, sehingga memamerkan kemampuannya. Di komplikasi, Tina selalu melarang Pino untuk tidak memamerkan kekuatannya. Tetapi Pino selalu membantah dan berpikir bahwa Tina iri dengan kemampuan yang dimilikinya. Sikap Pino semakin menjadi-jadi setelah ia mengubah seluruh benda di sekitarnya menjadi batu. Tetapi ada satu benda lagi yang belum diubahnya, yaitu kaca. Pino yang berniat mengubah kaca menjadi batu, ternyata mantra yang dibacanya terpantul ke arahnya. Di bagian resolusi, akhirnya Pino berubah menjadi batu. Tina memberitahu guru sihir berharap bisa membantu membebaskan adiknya. Tetapi guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi. Iya. Silakan. Kelompok 3, apa pertanyaannya? Kenapa konflik merupakan bagian dari komunikasi? Iya. Karena di bagian komplikasi munculnya masalah sehingga memuncak. Masalah itu Sampai memuncak. Sampai memuncak. Iya. Jadi memang sudah ketentuannya bahwa permasalahan itu ada di dalam komplikasi. Di struktur cerita fantasi ini ya, di struktur cerita fantasi ini
komplikasinya ini dia. Muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi di komplikasi itu memang membahas permasalahan di dalam cerita. Ya, kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ekspresi kami. Orientasi. Tokoh pasang penyusul Tina dan Pino yang merupakan saudari Tina. Latar tempat suatu desa yang damai. Watak. Tina yang baik hati dan Pino yang sangat sombong. Komplikasi. Konflik. Pino yang menyalahgunakan kekuatan sihirnya. Seringkali dia mengubah barang-barang di sekitarnya menjadi mati. Tina selalu menasihati adiknya untuk tidak memamerkan kekuatan sihirnya. Namun, Pino malah berpikir Tina iri padanya. Puncak komplikasi. Pino membacakan mantra dengan niat mengubah sebuah kaca menjadi batu. Namun, mantra tersebut memantul kepadanya dan menuju ke arahnya. Pino pun berubah menjadi batu. Resolusi. Pino berusaha membebaskan adiknya dari mantra yang dibuatnya sendiri. Ia datang ke guru sihir, tapi guru sihir tidak bisa membantunya karena mantra tersebut bersifat Cara mengetahui kalau bagian tersebut adalah bagian resolusi. Nah, ayo kelompok 3. Bagaimana katanya tahu kalau itu bagian resolusi? Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1. Jadi cara kita mengetahui bagian resolusi itu berisi penyelesaian masalah ya. Nah, penyelesaian masalah itu biasanya ada di akhir cerita. Intinya bagaimana masalah tersebut selesai. Begitu. Iya, Makasih. sama-sama. Oke, jawaban dari Indah. Bagaimana Reza? Iya, ini nak. Ya, kalau dia menyelesaikan masalah itu resolusi. Resolusi itu pasti di akhir cerita. Kadang-kadang resolusinya ini oleh si pembuat cerita itu digantungnya, tidak diselesaikannya, disuruhnya kita. Ada cerita seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kan? Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bisa menyimpulkan, membuat satu kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Nama saya Indah Faralin dari kelompok 3. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran apa yang saya dapat setelah mempelajari struktur dari cerita fantasi. Jadi, setelah kami mempelajari struktur dari cerita fantasi, kami bisa membuat sebuah cerita fantasi dengan struktur yang lengkap seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kami juga telah mempelajari unsur-unsur dari cerita fantasi, sehingga kami bisa membuat sebuah cerita fantasi yang berstruktur dan berunsur lengkap. Iya, terima kasih. Saya Keisha dari perwakilan kelompok 1. Pelajaran yang kami dapatkan setelah mempelajari cerita fantasi. Cerita fantasi ialah cerita yang fiktif yang lahir dari imajinasi atau khayalan dari sang penulis. Iya. Di dalam cerita fantasi ini sudah kami ketahui ternyata ada 3 struktur di dalam cerita fantasi ini, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang kami tahu orientasi itu ialah pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Dan komplikasi ialah sebab akibat sehingga munculnya masalah hingga masalah itu semakin memuncak. Dan resolusi adalah berisi penyelesaian dari suatu konflik atau masalah yang terjadi. Iya, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran materi cerita fantasi ini. Iya. Dari cerita fantasi, setelah mempelajari materi cerita fantasi ini, kami mengetahui cerita yang alurnya tidak masuk akal, terdapat keanehan dan kemisteriusan adalah bagian dari cerita
Iya. Berarti kalian sudah paham cerita fantasi itu apa? Mulai dari pengertian, unsur-unsur, strukturnya. Besok kita akan pelajari kebahasaan. Setelah itu kalian akan ibu tuntut untuk menulis cerita fantasi. Bisa nanti kalian berupa tulisan, bisa secara lisan kalian ceritakan di depan kelas. Sebelum kita akhiri, ada lagi pertanyaan. Adakah pertanyaan? Nanti ibu akan mengirimkan tes formatifnya. Nih, ini sebagai PR kalian ya. Nah, ibu akan kirimkan ini di grup WA-nya. Silahkan kamu kerjakan. Itu ada tenggang waktunya. Kalian kerjakan sesuai dengan limit waktu yang tersedia. Hasilnya nanti silakan kalian laporkan sama ibu. Siapa yang akan memimpin doa? Kembali ke Zia. Zia lagi ya. Ayo Zia. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Karena kondisi daerah kita, terutama di Kota Palembang, kita masih pandemi dengan zonasi 3. Nih, silakan kami pahami ini, dan jangan lupa 5M kita. Yang pertama, pakai masker. Alhamdulillah sudah pakai, walaupun ibu kadang-kadang ibu buka nih. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiganya, menjaga jarak minimal 2 meter. Walaupun kita berdekatan, tapi alhamdulillah masih ada jaraknya sedikit. Ini menghindari kerumunan, oke? Dan membatasi mobilitas dan interaksi. Apa itu mobilitas? Kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Misal, hanya untuk melihat objek wisata, itu kan tidak berguna untuk sekarang. Mungkin setelah pandemi silakan. Satu lagi pesan ibu, setelah berakhirnya pelajaran ini jangan kemana-mana, silakan pulang ke rumah dan jangan lupa cuci pakaian ibu. Ya, terima kasih ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sikapnya, Reza. Sikap. Berisalah